Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan video pembelajaran tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Madinah. Pembentukan awal masyarakat Madinah. Madinah adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW mulai membangun peradaban Islam untuk pertama kalinya. Di kota inilah awal baru Nabi Muhammad dalam membangun kekuasaan yang dipimpin langsung oleh beliau ke arah masyarakat Madani. Oleh sebab itulah kota ini yang sebelumnya bernama Yasrib dirubah oleh Nabi menjadi Madinah. Saat tiba di Madinah, masyarakat terbagi dalam berbagai golongan atau kelompok. Kelompok muhajirin, pengikut Nabi, yakni orang-orang mukmin yang meninggalkan tanah kelahiran mereka dan turut berhijrah ke Madinah. Kelompok Ansor ialah pengikut Nabi penduduk asli Madinah yang telah menerima dengan senang hati Nabi dan rombongannya dari kelompok muhajirin. Ada dua kelompok lain selain muhajirin dan Ansor, yaitu masyarakat Madaniyah, penyembah berhala dan Yahudi. Seluruh masyarakat Madinah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya bersedia melindungi dan membela Nabi Muhammad. Titik tekan pendidikan Islam pada periode Madinah. 1. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. 2. Pendidikan sosial dan kewarganegaraan. 3. Pendidikan anak dalam Islam. 4. Pendidikan hankam dakwah Islam. 5. Piagam Madinah dan pembentukan civil society. Tujuan utama dalam pembuatan Piagam Madinah ialah untuk menggalang kesatuan yang harmonis. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan real dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun ras, keturunan, golongan, dan agama. Poin yang bisa diambil dalam kebijakan Piagam Madinah. Pertama, seluruh masyarakat yang turut menandatangani piagam ini bersatu membentuk satu kesatuan bangsa. Kedua, jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam ini diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membelanya dengan menggalang kekuatan gabungan. Ketiga, tidak satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy atau memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Keempat, orang Islam, Yahudi, dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Urusan pribadi atau per orang atau perkara-perkara kecil kelompok non-muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan. Keenam, setiap bentuk penindasan dilarang. Ketujuh, mulai dari ini, segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan, dan penganiayaan diharamkan di seluruh negeri Madinah. Kedelapan, Muhammad Rasulullah menjadi kepala Republik Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tinggi. Visi politik dan ekonomi sebagai jaminan stabilitas sosial. Aspek politik ini dapat dilihat dalam hal pertahanan dan keamanan,
yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama ditetapkan dalam Piagam Madinah, antara lain pasal 24, 37, 38, dan 44 yang secara umum diberlakukan kepada seluruh warga Madinah. Bunyi pasal di atas sudah sangat mampu untuk membuat pertahanan yang kokoh bagi kota Madinah. Tentu Rasulullah sebagai panglima utama dalam mempertahankan negeri Madinah tidak luput menjadikan Madinah kota yang aman dari gangguan luar, terutama gangguan dari kaum kafir musyrik yang memendam kebencian yang mendalam kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Untuk membangun perekonomian dan perbendaharaan negara, diterapkan adanya kewajiban zakat bagi muslim dan jizyah atau pajak bagi non-muslim. Juga dianjurkan infak, sodakoh, dan wakaf. Nabi juga mengajarkan sistem ekonomi laba jual beli, musyarakah, mudorobah, dan sebagainya. Di bidang sosial, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Rasulullah membawa suatu perubahan yang sangat penting dan sangat revolusioner bagi Madinah dan Arabia pada umumnya. Nabi berhasil menyatukan suku-suku Madinah yang heterogen, yaitu suku Aus dan Khazraj, dan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, ke dalam suatu kesatuan politik yang padu. Rasulullah mengakui kebebasan perseorangan dan umum, menjamin keamanan perseorangan dan milik rakyat, serta membangun tumbuhnya kebajikan-kebajikan warga negara. Beberapa rintangan dalam membangun masyarakat madani. Jika ketika di Mekah Rasul mendapatkan kecaman dan tindakan kekejaman dari keluarganya sendiri, maka di Madinah Rasulullah mendapatkan rintangan dari kaum Yahudi dan juga kaum munafik yang tidak pernah senang dengan eksistensi Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara eksternal Rasulullah tetap berhadapan dengan kaum kafir Mekah demi mempertahankan Madinah dari serangan-serangan yang dilakukan. Apalagi sekutu mereka, suku Aus dan Khazraj, setelah memeluk Islam sudah tak membutuhkan mereka lagi, karena telah mendapatkan pimpinan yang ideal yakni Muhammad SAW. Akhirnya Yahudi Madinah menggalang koalisi dengan kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Bahkan peperangan terjadi antara kaum muslim Madinah dengan musyrik Quraisy Mekah. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan negara Islam ini adalah Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nabi bersama 305 orang muslim bergerak keluar kota membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar kurang lebih 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertempur dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Nabi sendiri yang memegang komando. Dalam perang ini, kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Dalam beberapa tahun berikutnya, pihak Quraisy Mekah menyerang pihak Nabi Muhammad di Madinah, sehingga terjadi lagi peperangan, yakni Perang Uhud tahun 625 Hijriah, dan kemudian disusul Perang Khandaq tahun 627 Hijriah. Dalam Perang Uhud, pihak Muhammad menderita kekalahan, sedang dalam Perang Khandaq, pihak Nabi Muhammad berhasil menghancurkan dan membuat kecewa pihak Mekah. Pihak Nabi Muhammad diuntungkan dalam kedua peperangan tersebut. Beliau berhasil bertahan dari serangan yang dilancarkan pihak Mekah dan bahkan pada setiap kesempatan menyusun rencana pengusiran atau penghukuman terhadap sisa-sisa klan Yahudi, merampas kekayaan mereka dan memperluas pengaruh dirinya terhadap suku-suku di padang pasir di Arabia. Cukup sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.